Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'da. Yang saya hormati segenap para muqaddamin, wabil khusus genap abna Syekh Umar Baidowi, Haji Mas Jasuri, Haji Mas Ansori, dan segenap keluarga besar. Yang saya hormati Sohibul Hajah, Sohibul Makan, Al-Mukarram Haji Pertama Mukhlas, dan segenap para muqaddamin yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, segenap para ikhwan, akhwat, pemimpin, imam ayah, imam khalifah, para simpatisan, rahimahullah jami'ah. Alhamdulillah, pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, mulai dari berkumpul karena untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan mengaji bersama. Dan ini merupakan dua majlis yang sama-sama dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis zikir dan majlis ilmu, dan keduanya kita lakukan secara bersama pada ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat mandat dari guru kita Syekhina Muhammad Al-Jari. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para hadirin rahimahullah jami'an. Salah satu karakter dari Thariqah adalah zikir, sehingga Thariqah Tijaniyah ini juga dikenal dengan nama Thariqatul Dzikr, Thariqah yang ajarannya di dalamnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita. Bahkan hingga kelak di akhir zaman, zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi menu makanan kita yang menggantikan makanan pokok kita. Ada sebuah riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa setelah akhir zaman sebelum Dajjal keluar. Jadi kita semua sering mendengar yang namanya Dajjal karena Rasulullah sudah mewanti-wanti dan mengingatkan tentang Dajjal dan berbagai fitnah-fitnah yang akan terjadi sebelumnya sebagai bentuk muqaddimah atau permulaan keluarnya Dajjal yang membawa fitnah begitu besar kepada kita umat yang beriman. Salah satu tanda-tandanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang atau hampir keluarnya sosok yang bernama Dajjal, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi paceklik selama kurang lebih 3 tahun. Di tahun yang pertama langit akan menahan airnya, tidak lagi turun hujan, ditahan sebesar 1/3 dari biasa normalnya. Begitu juga bumi tidak akan mengeluarkan tumbuhannya, akan menahan tumbuhannya. Pada tahun pertama kurang lebih 1/3 dari tumbuhan yang biasa tumbuh akan ditahan oleh bumi sehingga tidak tumbuh lagi di muka bumi. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun kedua, ada 2/3 air ditahan oleh angin sehingga berkurang curah hujan. Makanya kalau sekarang musim hujan bersyukur berarti Dajjal ini masih lama. Jadi kalau kita punya hajatan terus turun hujan, alhamdulillah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak di hujan seperti sekarang, alhamdulillah tidak turun hujan. Kemarin di sini lumayan. Dulu kemarin lagi terus-terusnya, jadi ditakdim sudah kemarin di hujan. Terus
sekarang sementara diucapkan oleh Allah. Tahun yang kedua berikutnya bumi juga sama, 2/3 dari tanaman-tanaman yang biasa tumbuh dari tanah yang kita pijak dan kita kembalikan. Ini ditahan oleh bumi. Sehingga pada tahun berikutnya sama sekali tidak ada hujan, sama sekali tidak ada tumbuhan, dan tidak ada yang bisa kita makan. Bahkan semua binatang-binatang banyak yang mati, kata Rasulullah SAW. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wa ma yuqisu rajula fi dzalika zaman. Kalau kondisinya seperti itu, air tidak turun sehingga kekeringan, tumbuhan tidak tumbuh sehingga kita tidak menemukan sesuatu yang bisa kita makan. Maka ada sahabat yang bertanya, pada waktu itu, pada masa itu, apa yang menjadi menu makanan orang-orang kata saya? Kalau tidak ada makanan, terus apa yang dimakan? Pada kita ngaji aja makanan banyak, jadi kalau macam-macam. Kan kalau tidak makan itu kayaknya udah lebih dulu. Kalau udah diberi makanan, nanti kamu diberi makanan, akhirnya kamu tidur. Kita ngaji aja makanannya macam-macam. Bayangkan tidak ada makanan yang kita makan. Bukan karena tidak punya uang, tapi karena memang tidak ada makanan yang bisa kita makan. Walaupun uangnya banyak, kalau tidak ada makanannya, percuma uang itu. Makanya uang itu bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya membutuhkan uang. Kemudian sahabat bertanya, wa ma yuqisun nasa fi dzalika zaman. Apa yang membuat manusia ini hidup, artinya yang dijadikan kebutuhan makanan pokoknya istilahnya pada waktu itu, karena dibutuhkan oleh Rasulullah pacaklik yang berkebanyakan sehingga tidak ada yang bisa dimakan lagi. Maka kata Rasulullah SAW, jauhkan dari Rasulullah yang menjadi menu makanan, kata Rasulullah, at-tahlilu wa tasbihu wa tahmidu, dzikir adalah menjadi menu makanannya. Yajri majrul ta'am, yajri alaihi majrul ta'am. Dzikir-dzikir yang dibaca ini akan menjadi ganti dari makanan-makanan yang bisa menjadi pengganti kebutuhan tubuh kita. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sejak dini sekarang sebenarnya sudah dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Makanya usahakan kalau kita berzikir, ya sudah makanan itu usah kita pikir. Setelah pikir nanti insya Allah datang sendiri makanannya. Ada panitia yang antar. Jadi bayangkan zikir ini menjadi makanan pengganti dari makanan yang biasa kita makan tiap hari. Dan ini bukan isapan jempol. Saya baru tadi pagi ini melihat ada postingan di media sosial. Ada salah satu sandera dari Palestina itu yang dibebaskan karena ada gencatan senjata, ada beberapa tahanan-tahanan yang dibebaskan. Dan itu lalu saya menemui ada postingan, ada seseorang yang bercerita, ini warga Palestina yang ditahan puluhan tahun oleh orang Israel dan kebetulan dibebaskan setelah ada gencatan senjata kemarin, dibebaskan. Kemudian bercerita bagaimana ceritanya. Dia mengatakan selama di penjara dia disiksa dan tidak pernah dikasih makan. Di penjara tidak pernah dikasih makan, sehingga ada yang tanya bagaimana bisa bertahan. Saya berzikir kepada Allah karena saya ingat sabda Rasulullah yang tadi yang saya sampaikan. Makanya kita sampaikan pada hari ini karena kita semua di dalam rekod ini dijadikan ditakbiyah menjadi orang-orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi menu akhir zaman gitu. Menjadi kebutuhan akhir zaman, bahkan sebagai pengganti dari makanan yang menjadi kebutuhan kita. Kalau sampean sekarang sudah bisa mempraktekkan ini enak, tidak usah mikir cari makanan sebenarnya. Gak sibuk kerja lagi. Ajak dengan istrinya, ayo kita pikir, kalau lapar pikir bersama. Nanti akhirnya istrinya namun tasbihnya diambil, kemudian digoreng, makan ini makan tasbihnya. Ini pikir masalah luar biasa. Jadi tidak ada jalan, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita sudah berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan zikir pun bukan hanya menjadi kebutuhan rohani, tapi juga menjadi kebutuhan jasmani. Dan selama ini yang kita tahu bahwa zikir itu adalah kebutuhan rohani, membersihkan jiwa kita, hati kita menjadi lega. Dan ternyata bahkan fisik pun, raga kita pun akan tercukupi
memenuhi kebutuhannya melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena belum terpaksa, maka kita masih belum mencapai level yang seperti ini. Kalau sudah situasi memaksa kita untuk berpikir terus, akhirnya ya mungkin pikiran kita fokus berpikir menyatu kepada Allah, sehingga lapar itu menjadi hilang dengan sendirinya. Karena belum fokus kepada Allah, lagi pikir pun perut berbunyi langsung selesai pikirnya, makan dulu. Akhirnya kita usul, ini para akhwan muhibat rahimahullah jami'an. Ini masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua berpikir dan menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimahullah, ada hal yang perlu dan ini sangat penting bagi kita sebagai ikhwan, sebagai pribadi-pribadi yang punya guru. Di mana tarbiyahnya diantaranya tadi sudah kita sampaikan, yaitu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kebiasaan berpikir ini menjadi hal yang luar biasa. Karena dalam Al-Quran ini ada sebuah ayat yang sering kita dengar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ada perintah janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal kita kan tidak pernah tahu nasib kita seperti apa. Akhir hayat kita tidak akan pernah tahu. Tapi mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin. Meninggal dalam keadaan membawa iman kepada Allah. Meninggal dalam keadaan tetap dalam naungan perahu Thariqah Tijaniyah menjadi Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun? Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ini yang menarik, apa yang menjadi penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini. Beliau menyatakan dari ayat ini mengatakan ayhafidu alal Islam fi hali sihatikum wa salamatikum. Yang dimaksud dengan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, artinya jagalah Islam kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Artinya kita sekarang dalam keadaan baik-baik saja, jagalah Islam kita. Dengan bagaimana kita menjaga Islam kita, ya kita kerjakan kewajiban kita di dalam agama. Sholat kita kerjakan, puasa di bulan Ramadan kita kerjakan. Apapun lebih-lebih yang menjadi rukun dalam agama Islam, selama kita masih hidup baik-baik saja, usaha jaga itu. Itu yang dimaksud dari wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih baik-baik saja, mumpung kita masih hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman sentosa, kita masih bebas untuk beribadah. Tidak ada yang melarang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengganggu siapapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga mumpung kita masih bisa dengan bebas dan leluasa mengerjakan ajaran agama kita. Kenapa? Supaya kita mutu alihi, supaya kalian ini mati menetapi dalam keadaan keislamannya. Kenapa? Karena di sini dikatakan fa innal karima qad ajra adatahu bi karamihi annahu man asa ala syai'in mata alaihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah ada kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Allah. Ketika ada seseorang terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan meninggal dalam keadaan menetapi sesuatu yang biasa dikerjakan. Kalau orang ini ketika Islamnya biasa menjalankan keislamannya, ajaran Islamnya, maka 99% bisa dipastikan dia mati dalam keadaan Islam. Kalau kita para ikhwan menjaga wiridnya setiap hari berzikir, maka kita yakin ketika meninggal kita meninggal dalam keadaan berzikir. Entah itu ketika membaca astaghfirullah, atau ketika bersolawat kepada Rasulullah SAW, ataupun apapun itu yang penting betulnya adalah zikir. Lebih-lebih yang biasa kita baca 3, yaitu astagfirullah, istighfar, sholawat, ataupun kalimat tauhid la ilaha illallah. Bisa saja meninggalnya kita dari salah satu bacaan ini, karena ini yang biasa kita baca. Kita dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kita hidup membiasakan melakukan sesuatu, maka ketika mati pun kita akan mati dalam keadaan seperti kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kita biasa eksis di dunia maya, nanti mati pun di dunia maya.
Sisnya main TikTok, joget-joget, matinya dalam keadaan joget. Lagi berjoget langsung mati, tidak sempat bertobat. Alhamdulillah. Dan ketika kita sudah mati dalam keadaan menetapi suatu hal ma'asa alihi, wisa alihi. Kalau kita mati dalam menetapi sesuatu yang kita lakukan, maka nanti ketika dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan dalam keadaan ketika kita meninggal. Kalau kita meninggalnya berzikir, maka kita dibangkitkan juga akan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Makanya tarbiyah dalam toreko ini adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi kita, pribadi-pribadi kita satu persatu dari kita semua yang masuk di dalam perahu besar ini, yaitu toreko Riyaniyah. Maka dari itu ajaran apapun yang disampaikan oleh guru kita, jangan sampai kita pernah menentangnya, karena itu berbahaya. Apalagi ketika kita menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh guru kita sendiri kurang cocok dengan nafsu kita atau tidak cocok dengan keinginan kita, sehingga kita berdalil mencari dalil-dalil pembenaran untuk membenarkan sikap kita yang bertentangan dengan apa yang menjadi ajaran dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad. Bahaya. Saya baca sedikit dalam kitab Fathuratul Kharidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fathan An-Nadifi. Ini ada pesan dari Rasulullah SAW kepada guru kita. Dalam keadaan yang kokoh, dalam keadaan jaga. Di sini saya baca, wa anta ya Ahmad, kul wa anta ya Ahmad, dan engkau wahai Ahmad, kullu man ata'aka fi amrika wa nahyika fa huwa minka wa ana minhu. Ini pengakuan dari Rasul. Engkau wahai Ahmad, siapapun yang taat kepada kamu dalam urusan apa yang mau perintah, dalam urusan apa yang kau larang, maka ikhwan itu tidak melakukan yang kau perintahkan, ikhwan berusaha untuk melakukan, maka fahuwa minka wa anta minhu, maka orang tersebut masuk dalam golonganmu dan engkau juga masuk dalam golongan orang tersebut. Dan lebih luar biasanya lagi kata Rasulullah, walahu minni ridho wal qabul, dan untuk orang itu ada ridho dariku dan aku terima, kata Rasulullah. Jadi kalau kita taat kepada apa yang menjadi daun-daun dan ajaran-ajaran dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad. Tapi sebaliknya ini yang berbahaya ancamannya. Faman khalafaka wa aradu an amrika fa anta bari'un minhu wa ana kadzalik. Ini yang berbahaya. Tapi sebaliknya, kalau ikhwan menentang kamu, menentang engkau, berpaling darimu, dari perintahmu, dari apa yang kau ajarkan berpaling, maka fa'anta baru minhu, kamu lepas tangan. Lepas tangan, gak usah ikut, jangan diurus orang itu nanti dah. Wa ana kadzalik, saya juga tidak mau tanggung jawab dengan orang itu. Alhamdulillah, ini bahaya. Makanya ikhwan kadang yang merasa alim ini kadang masih berkomentar miring tentang guru kita. Ini bahaya. Rasulullah menegaskan anta bari'un minhu wa ana kadzalik. Kamu lepas tangan dari orang itu, saya juga lepas tangan. Sudah, bisa diurus orang itu, biasa. Dia punya mau sendiri, ya sudah, biarkan dia dengan kemauannya sendiri, mau kemana terserah, kita nggak ada urusan dengan orang. Tahu gitu. Dan kalau kita sudah tidak ada yang ngurus, apalagi Rasulullah lepas tangan, guru kita lepas tangan, mau kemana? Ya celaka, kita akan celaka, dunia akhirat celaka. Makanya ketika apa yang jadi ajaran guru kita, kemudian nafsu kita tidak cocok, kita berusaha menerima apa yang jadi ajaran guru kita dan kita menyalahkan diri kita, bukan kemudian mencari pembenaran untuk mengesahkan apa yang kita lakukan, padahal yang kita lakukan sebenarnya bertentangan dengan ajaran guru. Ini bahaya. Dan Rasulullah yang menegaskan, bukan Ahmad yang mau ini Rasulullah. Rasulullah yang mau anta bari'un minhu wa ana kadzalik. Maka kamu lepas tangan dari orang itu, saya juga seperti itu. Saya juga tidak mau tahu dilepas. Ini kan bahaya, padahal kita berdoa, kita berzikir selama hidup kita, ujung-ujungnya kita justru tidak dihiraukan, tidak ada perhatian dari Rasulullah, tidak ada perhatian dan diabaikan oleh guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sungguh celaka orang yang seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang rasyid. Makanya kita berusaha untuk taat dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam toriko. Paling tidak sebagai ikhwan ini ada 4 hal yang harus kita berusaha ini tidak melanggar. Yang pertama adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Yang kedua adalah ajaran dari Rasulullah SAW.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, pemerintah karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kemudian yang keempat, karena kita sebagai ikhwan jangan sampai kita melanggar dari apa yang menjadi dawuh dari guru kita Syekh bin Muhammad. Maka kalau empat ini kita lakukan dengan sama, insya Allah kita semua bersama-sama menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, amin, khotimah dan diterima serta diakui menjadi santri dari Syekh Muhammad Al-Jani radhiyallahu anhu dan diakui menjadi umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah.